Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Selasa 30 September mendatang. Aksi unjuk rasa kali ini berkaitan dengan tuntutan pada pemerintah agar memberikan upah layak kepada para buruh pada 2026. Selain soal upah buruh, aksi unjuk rasa berkaitan dengan tuntutan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing hingga reformasi pajak. Berikut ini merupakan konferensi pers yang digelar KSPI di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Memang DPR dan pemerintah itu sangat lambat karena perintah Mahkamah Konstitusi 2 tahun semenjak diputuskan. Keputusan Mahkamah Konstitusi menilainya sama dengan undang-undang. Ya, seharusnya dari mulai Oktober 2024 ya, 2024 ya, Oktober 2024 itu sudah mendiskusikan RUU Labor Law Reform tadi ya, tapi ini tidak dilakukan. Udah terlambat 1 tahun, tinggal 1 tahun lagi ke depan. Saya nggak percaya karena Labor Law Reform itu RUU Ketenagakerjaan itu tarikan pengusaha dengan buruh kuat. Tadi sudah dijelaskan oleh Badan Ahli dan Kemal. Seluruh dunia sama. Bahkan pemerintah dan pengusaha inginnya turun terhadap nilai-nilai undang-undang kerjaan. Misal, outsourcing bebas. Kita nggak mau. Pengusaha dan pemerintah maunya outsourcing bebas. Buruh nggak mau bebas. Pemerintah dan pengusaha upahnya naiknya kecil. Kita nggak mau. Upahnya naiknya wajar, layak, decent, not expensive, tapi but decent, ya, decent itu yang layak. Apa sih ukuran layak? Bisa nabung. Yang ada kita kan nombok, bukan nabung. Apa? Makan tabungan itu? Mantap ya, makan tabungan ya jadinya. Kelas menengah udah turun jumlahnya. Nah, jadi kembali ke RUU Ketenagakerjaan, kita akan dorong terus untuk bisa 1 tahun selesai. Tolong dibantu untuk koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Satu-satunya partai yang RUU Ketenagakerjaan akan kita lawan itu Partai Buruh. Ya. Bukan karena saya presiden Partai Buruh, tapi ini serius. Ya. Kita melawan 8 partai di parlemen dan 9 partai non parlemen. Bayangin coba. Kan ini kan semua pengusaha ada di sini nih, di 8 partai parlemen, 9 partai non parlemen, kita satu partai non parlemen yang pro buruh. Anda bisa bayang kita melawan berarti 17 partai. Tadi outsourcing, upah murah, karyawan kontrak seumur hidup, ketidakjelasan kawan-kawan kontributor di perusahaan industri jurnalistik. Kawan-kawan saya dengar tahun lalu juga PHK nggak jelas. Dan itu banyak terjadi. Nah, ini pertarungan keras. Anda bisa bayangkan kami satu partai. Ini 17 partai. Dia 17 partai lawannya. Tapi kami yakin presidennya masih ada keberpihakan sama buruh. Pak Prabowo ada keberpihakan sama buruh. Ini yang kita ingin sampaikan ke presiden. Kita tahu ini pengusaha semua kok, 17 partai ini. Buktinya apa? Semua ini setuju Omnibus Law. Hanya partai buruh dan kelompok-kelompok serikat buruh yang nggak setuju. Bayangan Anda nanti bisa-bisa nggak punya hubungan kerja, disebut mitra, mau dipecat gampang, dikasih pesangon nggak ada, tidak ada jaminan sosial, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pensiun, tapi mereka makin kaya, para pengusaha itu. Coba Anda lihat rokok gudang garam, PHK-nya pesangonnya kecil sekali. Padahal gudang garam termasuk pemilik perusahaannya 10 orang terkaya di Indonesia. Tapi bayar upahnya murah. Bahkan pesangonnya kecil. Gitu loh.
Nah ini yang saya bilang pertarungan kelasnya antara working class ya dengan capital class ya, para pemodal, itu akan keras. Nah kita akan usahakan dan mohon bantuan kawan-kawan, tentu serikat buruh kuncinya serikat buruh, dan tentu kita minta dukungan dari industri all seperti Brother Atle tadi bilang. Industri all akan mendukung total perjuangan itu. Dulu Omnibus Law industri all mendukung. Waktu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dulu namanya IMF, International Metal Workers Federation, juga membantu, sangat membantu mereka, bahkan mengirim delegasi. Brother Atle mengirim Brother Kemal datang ke Indonesia. Jadi kita akan berjuang secara nasional dan secara internasional. Dan kalau kami terjadi sesuatu, pemimpin buruh, dunia akan bergerak. Tapi kami percaya Bapak Presiden Prabowo, Presiden kita semua yang kita dukung, dia punya kepedulian, beliau akan punya kepedulian. Kira-kira demikian, ya. Ada yang lain? 1-2 pertanyaan lagi ya? Cukup? Oh belakang. Walaupun Indonesia ada masalah, seluruh dunia bisa solidaritas atas instruksi Brother Atle, Brother Kemal. Misal terjadi sesuatu dalam perjuangan Omnibus Law, mereka peduli. Seluruh dunia yang tadi anggotanya 50 juta itu kan banyak benar. 50 juta buruh-buruh metal, buruh-buruh tekstil, buruh-buruh kimia, energi pertambangan, itu bisa bersolidaritas di ratusan negara, ya, dipimpin oleh Brother Atle sebagai Jenderal Sekretari. Nah, itulah serikat buruh. Misal gara-gara perjuangan buruh Indonesia ada yang dipenjara, gitu, saya dipenjara, atau terjadi sesuatu, mereka bisa menggerakkan seluruh dunia. Boykot itu bisa dilakukan demi solidaritas. Dulu kalau Anda ingat bagaimana buruh Australia tidak mau mengangkat barang-barang yang Indonesia yang masuk Australia waktu zaman Presiden Soeharto akibat penindasan terhadap buruh. Itu bisa dilakukan. Itu yang disebut solidaritas. Dan industri all adalah serikat buruh terkuat di seluruh dunia dengan basis 4 pilar yang tadi dijelaskan oleh Brother Kemal, ya. Dan Omnibus Law, kami harus mengucapkan terima kasih buruh Indonesia, ya kan? Terima kasih kepada industri all yang sungguh-sungguh membantu perjuangan Omnibus Law dengan cara Brother Atle mewakili industri all mengirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi, ya. Kemudian juga mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan perjuangan buruh-buruh Indonesia menolak Omnibus Law. Bahkan mengorganisir di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan buruh Indonesia di Omnibus Law. Itu satu contoh. Kami ucapkan terima kasih, ya, kawan-kawan mendengar langsung penjelasan dari Brother Atle. Amnesti sekaligus minta dinaikkan pendapatan tidak kena pajak PTKP menjadi dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Akibatnya apa? Kalau kita bayar pajaknya naik PTKP, ada dana saving. Nah kalau dana saving kita belanja. Kalau kita belanja, purchasing power naik. Buruh purchasing power naik, buruhnya. Konsumsi naik. Economic growth naik. Terbuka lapangan kerja, nggak ada PHK. Gitu loh, itu logika sederhana aja. Kita minta hapus juga pajak pesangon, pajak tabungan hari tua CHT. Kita nabung sendiri kok dipajakin sama negara. Kita udah dipajakin. Itu nggak adil. Masa orang dipajakin? Ya, itu dihapus dan juga pajak THR. Karena itu udah habis buat ongkos. Nah, berikutnya RUU Ketenagakerjaan disahkan, RUU Perampasan Aset agar korupsi bisa ditangkap dengan pembuktian terbalik. Kita minta disahkan, dan terakhir pemilu yang bersih.
redesign sistem pemilu. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.